Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah sampai saat ini memberikan kita kesempatan untuk menghirup nafas dengan gratis, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas sebagai hamba Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu meridhoi langkah-langkah kita di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya akan sedikit membahas tentang kita, tentang saya, tentang Anda, yaitu manusia. Karena salah satu hal yang penting untuk kita adalah memahami siapa kita sejatinya. Dan dengan memahami kenapa Allah menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan, dan siapa sejatinya kita, mudah-mudahan kita bisa menempatkan diri menjadi hamba sesuai dengan yang Allah inginkan dalam proses penciptaan manusia. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat tentang pengertian manusia, maka kita bisa melihat di dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan pengertian manusia itu tidak hanya dalam satu kata saja, tetapi paling tidak ada 4 kata yang dimunculkan dalam Al-Quran untuk menyebut tentang manusia. Yang pertama adalah kata basyar. Basyar di sini artinya penampakan. Manusia dalam pengertian secara kasat mata. Sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Manusia dalam bentuk kulit, dalam bentuk rambut, dalam bentuk tulang, ada darahnya, ada dagingnya, ada paru-parunya, ada organ tubuh yang lain. Itu adalah manusia dalam pengertian basyar, sesuatu yang tampak. Dan ini adalah salah satu pengertian yang kemudian mengarahkan manusia secara dalam pengertian materi. Artinya kalau kita hanya memahami manusia, kita hanya memandang orang lain dari sisi materi saja, dilihat ganteng tidaknya, cantik tidaknya, kaya tidaknya, pekerjaannya apa saja, itu berarti kita hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu dari kata basyar. Padahal dalam Al-Quran itu ada banyak kata yang lain yang bisa menjelaskan tentang siapa manusia. Kata yang kedua adalah anas. Ini bahkan Allah abadikan dalam satu Quran surat yang saya yakin semua pemirsa ini hafal, yaitu Quran surat An-Nas. Nah, Anas ini mengacu pada pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa kehadiran, tanpa bantuan, dan tanpa kontribusi orang lain. Bahkan kalau kita meninggal pun kita tetap memerlukan bantuan orang lain. Masya Allah, luar biasanya Allah menciptakan manusia. Kemudian kata yang ketiga pemirsa dari manusia adalah al-insan. Al-insan ini artinya kita, setiap manusia itu mempunyai karakteristik masing-masing. Kita mempunyai kelemahan, tetapi kita juga mempunyai kelebihan. Tidak ada orang yang Allah ciptakan tanpa kekurangan, tetapi Allah juga tidak menciptakan manusia tanpa kelebihan. Hanya saja terkadang kita sering kemudian underestimate terhadap diri kita sendiri. Misalnya, kalau kita diminta untuk coba Anda list kekurangan yang ada pada diri Anda akan sangat mudah menemukannya, bahkan berlembar-lembar. Tapi saya minta coba silahkan tulis satu kelebihan dari diri Anda. Mungkin Anda butuh waktu berminggu-minggu untuk menemukan apa sih yang menjadi kelebihan Anda. Padahal Allah menciptakan kita itu selalu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau sampai saat ini kita belum menemukan kelebihan apa yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita saja yang belum bisa menemukan. Tetapi yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan kelebihan. Apabila kita memahami makna al-insan ini, maka kita tidak akan pernah merasa rendah diri, tidak pernah merasa punya potensi, dan tidak akan pernah merasa putus asa. Karena Allah selalu memberikan sesuatu yang istimewa pada diri kita dan juga orang lain. Itu kata
Yang ketiga, yang keempat adalah manusia sebagai dzurriyyat Adam atau Bani Adam. Di sini artinya manusia ini adalah keturunan Bani Adam yang mempunyai keluarga besar manusia yang sebenarnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga kalau Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat bahwa manusia ini diciptakan dalam keadaan berbangsa dan bersuku-suku, maka kita mempunyai kewajiban untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah tadi kita memahami tentang apa saja kata di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang diri kita, tentang manusia, maka yang kedua adalah siapa sih hakikatnya kita? Apa sih hakikatnya kita sebagai manusia? Yang pertama, tentu kita semua mengetahui bahwa manusia adalah salah satu makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di dunia ini. Karena sebagai makhluk, maka kita harus mengikuti, harus memahami, kemudian harus juga patuh terhadap yang maha menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah sebaik-baik bentuk yang Allah ciptakan. Kalau mungkin saat ini kok kita diciptakan Allah dalam kondisi misal kulit secara fisiknya kok hitam gitu ya, kok pendek, yakinlah bahwa itu adalah yang Allah ciptakan sebaik-baiknya untuk diri kita. Karena mungkin kalau Allah berikan dalam bentuk yang lain, akan ada hal-hal negatif yang muncul dalam diri kita. Jadi makhluk apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik, bukan hanya secara fisik seperti yang tadi saya sampaikan, tetapi juga dalam hal-hal yang kemudian kita alami dalam keseharian. Kalau ada hal-hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak kita inginkan, maka itu sesungguhnya adalah yang terbaik yang Allah berikan. Pasti ada sesuatu yang hikmah yang Allah berikan kepada kita, hanya terkadang manusia itu terlambat untuk menyadari. Yang pertama, hakikat kita adalah makhluk. Kemudian yang kedua, manusia itu dimuliakan oleh Allah dan diberikan banyak sekali potensi. Paling tidak ada 5 potensi yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita selama ini barangkali sering menyampaikan bahwa apa sih keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, barangkali jawaban kita akal, tetapi sesungguhnya akal itu hanya satu dari sekian banyak potensi yang Allah berikan. Yang pertama, potensi yang Allah berikan adalah fitrah. Fitrah ini artinya adalah beragama secara lurus. Ada salah satu hadis yang menyampaikan bahwa semua bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Tetapi fitrah di sini yang berarti bukan maksudnya suci, bukan seperti kertas putih yang kalau dalam teori pendidikan disebut dengan teori tabula rasa gitu ya, putih bersih tanpa ada apapun. Karena manusia itu diberikan fitrah, naluri dalam bentuk sebuah kebaikan. Itu yang kemudian dikatakan sebagai hati nurani gitu ya, sehingga ketika Anda meragukan, Anda ragu atas sesuatu, misal Anda bisa bertanya kepada hati nurani Anda, apakah yang saya pilih ini baik apa tidak? Biasanya hati nurani itu insya Allah memberikan jawaban yang tepat untuk Anda. Dan apabila kita melakukan sebuah kesalahan, biasanya ada warning dari hati nurani kita. Salah satu contohnya misal, ketika kita melakukan segala sesuatu hal yang kita tahu itu salah gitu ya, tapi kita kok tetap melaksanakannya, maka biasanya kita akan mengalami kegalauan, kita akan resah, malamnya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kita tahu itu salah, tapi kita tetap melakukan. Nah, keresahan itulah yang kemudian menunjukkan bahwa sesungguhnya hati nurani kita itu bekerja, hati kita itu masih sehat. Tapi manakala kesalahan atau warning dari hati nurani itu kita tutup, maka lama-kelamaan kesalahan-kesalahan yang tadinya kita risaukan itu akan menjadi biasa gitu ya. Salah satu contoh kecil, misal ada anak sekolah yang nyontek gitu nggih. Awal pengalaman nyontek pasti gembrobyos, tengok kanan kiri, ada Pak Guru yang lihat nggak ya gitu.
Tapi ketika berhasil, dia besoknya akan nyoba lagi gitu. Dan ketika dia berhasil melakukannya, dia tidak akan pernah merasa bersalah ketika menyontek. Karena apa? Karena warning hati nuraninya terhadap menyontek itu sudah hilang, karena sudah ditutupi dengan kesalahan-kesalahan yang terus berulang. Itu fitrah. Yang kedua, potensinya adalah nafsu. Manusia itu Allah berikan nafsu, baik nafsu yang baik maupun nafsu yang tidak baik. Jadi kalau ada manusia yang kita misalnya ya, kok suka banget beli baju, itu barangkali bagian dari nafsu yang sebenarnya normal-normal saja. Tetapi ketika kita tidak bisa membatasi keinginan kita, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian potensi yang ketiga yang Allah berikan kepada manusia adalah qalb, hati yang berbolak-balik. Paginya iya mantap, bisa jadi malamnya tidak. Makanya Allah menyarankan kita untuk selalu berdoa agar hati kita itu dikukuhkan, karena hanya dengan bantuan Allah lah kita selalu berada di dalam kebenaran. Dan Allah juga sangat bisa membolak-balikkan hati, sehingga kita harus terus berupaya bagaimana agar kebaikan itu selalu menyertai hati kita. Kemudian yang keempat adalah ruh, tetapi pembahasan ruh ini tentu sangat terbatas ya, karena ruh ini adalah urusan Allah. Kemudian yang kelima adalah akal. Nah, akal inilah yang digunakan untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggal, mana yang harus kita ikuti, dan mana yang tidak akan kita ikuti. Itu sesuatu hal yang penting, sehingga di samping akal untuk membedakan mana baik yang buruk, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu adalah benar dan kami mampu untuk mengikutinya, dan tunjukkan bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikan kekuatan kami untuk menghindari, untuk tidak melakukan. Karena saat ini ya pemirsa, kita bahkan kadang tidak tahu mana benar, mana salah. Kalaupun kita tahu itu benar, kadang kita juga berat hati untuk mengikuti. Mengiyakan saja susah, apalagi untuk melaksanakan. Demikian juga kita tahu itu salah, tetapi terkadang kita juga berat untuk meninggalkannya. Contoh sederhana, misal salat qiyamul lail, salat di sepertiga malam akhir, pahalanya luar biasa pemirsa. Kita tahu itu secara teori pahalanya banyak, tetapi betapa kita perlu perjuangan dan perlu hidayah dari Allah untuk kemudian melaksanakan. Itu contoh yang sederhana. Jadi akal itu juga harus kita barengi dengan berdoa kepada Allah agar Allah memampukan kita untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu hakikat manusia yang kedua, yaitu diberikan potensi. Nah, hakikat manusia yang ketiga adalah manusia ini diberikan pilihan. Dunia ini sangat luas, tidak hanya ada satu ukuran, banyak standar, banyak ukuran. Allah memberikan kita pilihan. Mana yang akan kita pilih? Kebaikan atau kebatilan? Potensi yang Allah berikan berupa fitrah, nafs, qalb, ruh, dan akal itu adalah bekal yang bisa kita lakukan untuk menentukan pilihan mana yang kemudian akan kita pilih. Karena setelah Allah memberikan pilihan, memberikan potensi alat-alat untuk menentukan pilihan, maka yang keempat, Allah akan memberikan kita balasan. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Kalau kita menggunakan potensi kita itu untuk mengarah pada kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan juga pada diri kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita memilih hal-hal yang tidak Allah ridhoi dengan segala potensi yang sudah Allah berikan, maka juga Allah akan memberikan balasan seperti yang kita lakukan. Dan Allah tentu tidak akan membebani setiap insan, setiap manusia melebihi kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah itu akan memberikan beban tidak akan lebih dari yang dimampu oleh hambanya. Kalau kita yakin demikian, maka kita juga tidak akan merasa menjadi manusia termalang di dunia. Kita juga tidak akan pernah menggerutu dengan apa yang kita alami, apa yang kita punya, karena kita yakin yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Bukan berarti yang terbaik untuk kita itu sama dengan orang lain. Setiap orang itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Maka tugas kita adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan kemudian memaknai apa yang kita alami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita memahami tugas kita sebagai manusia, kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah, bukan hanya hamba yang terbaik di hadapan manusia. Semoga Allah selalu meridhoi kita sehingga nanti di akhirat kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.